Halo semuanya, selamat pagi rekan-rekan kelas 9 yang luar biasa. Wah, rasanya baru kemarin ya kalian itu masuk kelas 7 dengan seragam yang masih kebesaran ya. Dan sekarang tidak terasa kalian sudah berada di puncak perjuangan di SMP. Ya, kalian sudah kelas 9. Kelas 9 adalah tahun yang sangat krusial. Tahun di mana kalian akan membuat salah satu keputusan besar pertama dalam hidup kalian. Setelah lulus dari sini, aku mau kemana ya? Nah, selama beberapa menit ke depan kita akan mengobrol santai namun sangat penting tentang bagaimana kalian mempersiapkan transisi ini. Apa saja pilihan sekolah di luar sana dan bagaimana bimbingan konseling siap menjadi partner setia kalian untuk merancang jembatan menuju masa depan impian. Ayo kita mulai. Nah, mari kita hadapi kenyataan bersama. Menjadi kelas 9 itu tidak mudah. Tiba-tiba saja kalian dihadapi dengan tumpukan tugas, tryout, dan ujian akhir yang menentukan kelulusan. Di sisi lain mungkin muncul rasa cemas karena sebentar lagi kalian harus berpisah dengan teman-teman dekat kalian yang sudah menemani kalian selama 3 tahun ini. Namun, kecemasan terbesar biasanya berbunyi seperti ini. Aku nanti bisa masuk sekolah favorit gak ya? Atau aku sebenarnya cocoknya masuk SMA atau SMK? Atau malah MA? Nanti kalau pilihan sekolahku salah, gimana ya? Mengalami kebingungan ini sangat wajar ya teman-teman. Persimpangan jalan ini memang terlihat membingungkan jika kalian melewatinya sendirian tanpa peta petunjuk arah. Sekarang mari kita bedah 3 jalur utama ini dengan sangat mendalam. Ini adalah bagian paling sering membuat anak kelas 9 bertengkar dengan diri sendiri, teman, atau bahkan orang tua di rumah. Tolong dengarkan baik-baik agar kalian tidak menyesal di kemudian hari. Pertama, mari kita bahas SMA atau sekolah menengah atas. Di SMA kalian akan kembali bertemu dengan mata pelajaran umum seperti matematika, fisika, sejarah, sosiologi, dan lainnya. Porsi belajarnya 80% teori dan analisis ilmiah. SMA didesain secara khusus untuk mempersiapkan kalian melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah atau universitas. Jadi, cita-cita masa depan kalian adalah profesi yang mewajibkan gelar sarjana spesifik. Misalnya seperti dokter, pengacara, psikolog, arsitek, atau dosen. Maka SMA adalah jalur logis yang harus kalian tempuh. Karakter siswa yang cocok di SMA adalah mereka yang kuat dalam membaca buku, suka menganalisis masalah, dan nyaman duduk di kelas mendengarkan teori-teori akademis. Kedua, kita punya SMK atau sekolah menengah kejuruan. Ini adalah jalur bagi kalian yang sudah tidak sabar ingin langsung mempraktikkan ilmu. Porsi belajarnya justru terbalik dengan SMA. 70% hingga 80%-nya adalah praktik kerja langsung. Di SMK, kalian tidak lagi belajar hal umum secara mendalam.
melainkan langsung memilih jurusan spesifik sejak hari pertama masuk. Contohnya, jurusan teknik komputer, jaringan, desain komunikasi visual, perhotelan, tata boga, akuntansi, hingga teknik permesinan. SMK dirancang dengan tujuan utama agar lulusannya memiliki keterampilan kerja atau skill tingkat tinggi yang siap diserap oleh industri, atau bahkan siap membuka usaha sendiri, seperti wirausaha ya. Namun ada mitos keliru nih yang bilang kalau masuk SMK nanti gak bisa kuliah. Itu salah besar. Lulusan SMK zaman sekarang tetap memiliki hak dan jalur yang sama luasnya untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Jalur SMA ini sangat pas untuk kalian yang tipe belajarnya adalah learning by doing. Kalian yang bosan kalau cuma membaca buku teks, tapi sangat bersemangat kalau disuruh membongkar mesin, mendesain komputer, atau memasak di dapur laboratorium. Ketiga adalah MA atau Madrasah Aliyah. Jalur ini bisa dibilang kembarannya SMA. Struktur mata pelajaran umumnya sama persis dengan SMA, dan tujuannya juga untuk mempersiapkan kalian ke perguruan tinggi. Namun, nilai plus dari MA adalah adanya porsi pendalaman materi agama Islam yang jauh lebih padat dan komprehensif, seperti fikih, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, hingga bahasa Arab. MA adalah pilihan paling tepat jika kalian atau orang tua kalian menginginkan kalian sukses secara akademis umum di masa depan, namun memiliki pondasi benteng moral dan spiritual keagamaan yang sangat kuat dan kokoh di tengah perkembangan zaman yang makin bebas ini. Nah, setelah mendengar jabaran ini, saya harap kalian mulai bertanya pada diri kalian sendiri secara jujur. Seperti, gaya belajar saya lebih condong kemana ya? Dan masa depan seperti apa yang ingin saya bangun? Setelah memahami jenis-jenis sekolahnya, tantangan berikutnya adalah bagaimana cara memenangkan persaingan agar bisa lolos sekolah impian tersebut. Saya sudah merangkum 3 langkah amunisi utama yang harus kalian persiapkan matang-matang mulai semester ini. Langkah pertama adalah, dan ini yang paling sakral ya, kenali potensi diri sendiri. Saya seringkali menemui kasus anak kelas 9 yang memilih sekolah hanya bermodalkan prinsip ikut-ikutan circle. Ada anak yang sebenarnya sangat berbakat di bidang seni gambar dan desain, tapi karena geng atau circle bermainnya mendaftar ke SMK jurusan otomotif, dia nekat ikut daftar ke sana karena takut kehilangan teman main. Hasilnya apa? Setelah masuk, dia stres, nilai praktiknya anjlok, dan akhirnya mogok sekolah. Jangan korbankan masa depan kalian hanya demi solidaritas sesaat. Sahabat sejati tidak akan berkurang nilainya hanya karena kalian berbeda gedung sekolah. Kenali apa hobi kalian,
Perhatikan di mata pelajaran apa nilai rapor kalian stabil sejak kelas 7. Cari tahu apa kelebihan unik yang kalian miliki. Langkah kedua adalah riset mendalam tentang SPMB. Teman-teman, aturan masuk ke SMA atau SMK negeri saat ini itu sangat dinamis dan menggunakan sistem seleksi yang ketat. Kalian tidak bisa lagi santai dan asal daftar. Kalian harus mulai cari tahu sejak hari ini berapa jarak rumah kalian ke SMA terdekat jika ingin mengandalkan jalur zonasi. Jika rumah kalian jauh, apakah nilai rata-rata rapor kalian di semester 1 sampai semester 5 nanti cukup tinggi untuk bersaing di jalur prestasi akademik? Atau apakah kalian punya piagam kejuaraan olahraga, seni, atau pramuka tingkat kabupaten provinsi yang bisa digunakan untuk jalur prestasi non-akademik? Pahami juga syarat-syarat khusus seperti di beberapa SMK yang menyarankan calon siswanya tidak boleh buta warna atau memiliki standar tinggi badan tertentu. Pada SPMB tahun 2026 ini, bagi kalian yang memiliki hafalan Quran banyak juz, itu memiliki nilai lebih karena hafalan Quran yang sudah tersertifikasi memiliki nilai tambah yang tinggi untuk masuk ke SMA, SMK negeri jalur prestasi. Nah, semakin banyak informasi yang kalian pegang, semakin kecil peluang kalian untuk gagal. Langkah ketiga adalah membangun komunikasi yang sehat dengan orang tua. Ini adalah medan perang emosional yang sering dialami anak kelas 9. Banyak remaja yang ingin masuk SMK agar bisa langsung bekerja. Namun, orang tuanya bersikeras memaksanya masuk SMA karena ingin anaknya menyandang gelar sarjana. Atau sebaliknya, terjadilah bentrokan ego di rumah. Nah, cara mengatasinya bukan dengan cara mengurung diri di kamar, mogok makan, atau membentak orang tua. Komunikasikan pilihan kalian dengan menyodorkan data dan alasan yang logis. Katakan kepada mereka, "Ayah, Ibu, saya ingin masuk ke SMK jurusan IT, jurusan IT, karena saya sudah bisa coding dasar dan prospek kerjanya sangat bagus ke depan. Tunjukkan kedewasaan kalian melalui cara kalian berdiskusi." Mendengar langkah-langkah persiapan tadi, mungkin di antara kalian ada yang membatin. "Aduh, ribet banget ya. Saya makin bingung dan cemas, Bu. Saya makin bingung dan cemas bagaimana atau apa yang harus saya lakukan." Tenang saja, disinilah alasan utama mengapa ruang BK di kelas 9 ini bertransformasi penuh menjadi partner sukses karir dan akademik kalian. Di tahun terakhir kalian di SMP ini, guru BK tidak lagi fokus membahas aturan seragam atau keterlambatan. Fokus kami adalah masa depan kalian. Kami menyediakan layanan konseling karir individu, dan ini adalah sesi privat khusus di mana kalian bisa memesan waktu untuk mengobrol berdua saja dengan saya di ruang BK yang nyaman. Kalian bisa menumpahkan segala kebingungan kalian. Kalian bisa bilang, "Aduh Bapak,
Aduh ibu, nilai matematika saya pas-pasan, tapi saya pengen banget masuk jurusan teknik. Menurut Bapak, langkah apa yang harus saya kejar sekarang? Kami akan bantu menganalisis nilai rapor kalian dari kelas 7 dan memberikan gambaran realistis dan bersama-sama merancang strategi terbaiknya. Selain itu, BK di kelas 9 juga memfasilitasi instrumen psikotes atau lembar pemetaan minat bakat jika kalian benar-benar blank dan tidak tahu apa kelebihan kalian. Dan yang tidak kalah penting, jika kalian mengalami kebuntuan komunikasi dengan orang tua di rumah, di mana kalian takut atau selalu bertengkar saat membahas sekolah lanjutan, ruang BK siap menjadi mediator. Kami bisa mengundang orang tua kalian hadir ke sekolah, duduk bersama dalam suasana yang sejuk untuk menyelaraskan keinginan kalian dengan harapan orang tua kalian, sehingga ditemukan jalan tengah yang membahagiakan semua pihak. Teman-teman kelas 9 yang saya banggakan, sebagai penutup dari layanan klasikal hari ini, tolong camkan baik-baik kalimat ini di pikiran kalian. Masa depanmu yang gemilang ditentukan oleh keputusan, keberanian, dan persiapan yang kamu ambil hari ini. Waktu 1 tahun di kelas 9 ini akan berjalan dengan sangat cepat. Ujian demi ujian akan datang bergantian, dan hari kelulusan itu akan tiba sebelum kalian menyadarinya. Jangan biarkan masa depan kalian ditentukan oleh faktor keberuntungan semata atau dibiarkan mengalir tanpa rencana yang matang. Pilihan sekolah setelah lulus SMP ini adalah batu bata pertama kalian dari pondasi karir masa depan yang akan kalian bangun. Oleh karena itu, manfaatkan keberadaan kami, guru BK, di sekolah ini dengan maksimal. Pintu ruang konseling karir selalu terbuka lebar, AC-nya dingin, kursinya empuk, dan yang paling penting, rahasia masa depan kalian adalah prioritas utama kami. Jangan ragu untuk berkonsultasi sejak minggu ini. Baik, berhubung kita masih memiliki banyak waktu, saya ingin membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa mengacungkan tangan kalian tinggi-tinggi atau kita diskusikan bersama melalui kolom komentar. Terima kasih. Saya tunggu di ruang BK ya. Sampai jumpa dengan Pak Ali. Selamat siang.